Direncanakan di kita ini nanti, kalau tahun kemarin itu pelabuhannya hanya terkonsentrasi ke Pelabuhan Merak. Untuk tahun ini sudah dikonsepkan, sudah direncanakan akan mengoperasionalkan 4 pelabuhan. 4 pelabuhan. Betul, yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Ya, pelabuhan utamanya tetap Merak untuk kendaraan roda 4, kendaraan roda 4 penumpang dan bus. Nanti khusus untuk sepeda motor atau roda 2 yang akan menyeberang ke Lampung disiapkan khusus pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Jadi khusus ya Pak ya? Betul. Untuk motor aja? Ya, untuk motor, termasuk kendaraan pengangkut barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Oh ya Sobat Pendekar, sebelum lanjut saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga di Ramadan tahun ini kita menjadi insan yang lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Amin. Dan gak terasa ya Sobat Pendekar, kita sebentar lagi akan merayakan Hari Kemenangan. Nah pasti banyak juga nih dari Sobat Pendekar sekalian yang akan mudik ke Banten ataupun yang akan melewati Provinsi Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Nah terkait dengan adanya peningkatan mobilisasi masyarakat ini, bagaimana sih persiapan pengaturan arus lalu lintas selama masa libur Lebaran? Nah, untuk menjawab hal tersebut, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten. Ada Bapak Antis Basari Ilyas SPDMM sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas. Assalamualaikum. Dan ada Bapak AKBP Kamarul Wahyudin SHMSI sebagai Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Banten. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Puasa juga Pak hari ini? Insya Allah. Nah Pak, saya langsung nanya aja ya Pak ya? Boleh. Boleh ke Pak Kamarul dulu mungkin. Boleh. Bagaimana sih Pak persiapan yang akan dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten ini Pak untuk memperlancar arus mudik tahun 2023 ini Pak? Baik. Assalamualaikum para pemirsa Sobat podcast, Pendekar. Ya, sahabat Pendekar Banten. Saya Kamarul Wahyudi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, Jabatan Kasubdit Keamanan dan Keselamatan. Disampaikan bahwa kesiapan dan persiapan khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Banten dalam menghadapi, kalau kita kenal nih operasi ketupat katanya ya, Betul. dalam rangka pengamanan arus mudik atau balik dan arus wisata ya di wilayah hukum Polda Banten. Yang pertama, kami sudah melakukan yang pertama survei jalur-jalur yang akan dilintasi bagi para pemudik ya maupun para wisatawan baik lokal maupun dari luar yang akan merayakan Lebaran. Karena Lebaran itu kan masyarakat tuh ada yang mudik, nanti H+ tuh biasanya merayakan wisata terutama iya, ke wisata liburan ya Pak ya? Iya, wisata pantai ya yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Survei dimaksud dilakukan baik internal kami maupun kami dengan eksternal atau dengan pemangku kepentingan ya seperti bareng-bareng dengan Dishub, dengan BPTD, dengan PUPR, BPJN yang punya jalan, kita survei. Kita lihat kelaikan jalan yang akan dilewati oleh para pemudik. Ya, itu yang pertama. Setelah itu kita lakukan rapat-rapat rapat-rapat koordinasi baik internal maupun eksternal. Ya, rapat internal direktorat, lanjut internal direktorat dengan direktorat yang lainnya. Ya, seperti kemarin kan kami laksanakan rapat internal khusus Polda Banten. Termasuk hari ini Bapak Direktur tuh melakukan rapat internal dengan Mabes Polri, dengan Korlantas hari ini. Korlantas? Betul, dengan Korlantas. Nah, selanjutnya setelah itu besok beliau rapat internal dengan tingkat Mabes Polri.
Kalau hari ini dengan Korlantas Polri, Iya. besok itu secara keseluruhan dengan Mabes Polri yang dimotori oleh SOP ya, dari Mabes Polri. Sebelumnya juga rapat eksternal terbatas juga kami lakukan ya. Ya, misalnya langsung kita tinjau Pelabuhan Merak, langsung rapat di sana memaparkan kesiapan-persiapan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder. Baik SDP, kesiapan kapalnya, pelabuhannya, di sub, kesiapan sarana prasarananya, termasuk dari BPTD, kesiapan sarana prasarana penyeberangannya maupun jalan nasionalnya, termasuk jalan dari BPJN, PUPR. Semuanya menyampaikan kesiapan-persiapan dalam rangka menyambut operasi ketupat ini atau mudik lebaran ini. Gitu. Iya. Setelah itu, selain rapat-rapat dan sebagainya, kesiapan-persiapan yang dilakukan, kita bicara tentang jalur lajur mana yang akan dilintasi, ditentukan. Ya, misalnya jalur sepeda motor nanti akan kemana. Biar nggak menumpuk mungkin ya Pak. Betul ya, karena pengalaman dari operasi ketupat atau jalur mudik pada 2002 menjadi pedoman kita untuk bagaimana kita menciptakan keamanan kelancaran para pemudik pada tahun 2023 ini. Yeah. Ada kebijakan-kebijakan baru yang tahun 2022 itu tidak dilakukan, maka dievaluasi dan akan dieksekusi atau dilaksanakan pada Lebaran tahun 2023 ini. Oh, iya. Seperti itu. Seperti itulah. Ya. Lalu kalau dari Disub sendiri ini Pak, bagaimana nih Pak persiapannya Pak? Apa saja mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten juga sama. Yang pertama melakukan survei ke lapangan, melihat titik-titik mana yang akan kita pasangkan personil untuk membantu pengaturan lalu lintas. Karena memang ini agenda tahunan ya. Betul. Kita selalu mengadakan gatur lalin untuk pengaturan lalu lintas. Simpul kemacetan, kemudian pasar tumpah juga itu jadi perhatian kita untuk ditempatkan personil kita untuk membantu pengaturan lalu lintas. Dinas Perhubungan kita punya personil 183 petugas lapangan. Kemudian juga karena memang luas wilayah Provinsi Banten sangat luas, kita koordinasi dengan Disub kabupaten kota. Nah, nanti kita bagi wilayah mana yang ditempatkan oleh Dinas Perhubungan kabupaten, titik mana yang ditempatkan oleh petugas provinsi. Kemudian selain itu, untuk mengurangi angka kecelakaan, kita selama beberapa hari ini kita konsen dengan perbaikan PJU. Jadi kami berharap begitu angkutan lebaran, semua lampu PJU milik provinsi nyala terang. Iya benar. Selain itu kita juga persiapan rambu-rambu baik itu portable atau permanen. Jadi kita cek rambu mana yang sudah rusak, kita cepat diperbaiki, ganti, dan menyiapkan rambu-rambu portable karena tidak menutup kemungkinan nanti dari pihak polisian juga untuk menyiapkan rambu di pengalihan arus segala macam, kita juga akan membantu untuk menyiapkan rambu-rambu portable termasuk marka juga. Itu Pak. Kalau dari Ditlantas nih Pak, nanti kan untuk memperlancar arus mudik nih Pak, mengingat tahun kemarin kan tadi seperti yang Bapak sampaikan itu terjadi antrian yang panjang ya Pak. Nanti kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten Pak? Baik. Tadi sudah disampaikan bahwa dari hasil rapat koordinasi, sekarang itu sudah mengerucut kepada cara bertindak namanya. Cara bertindak di lapangan, bagaimana kita mengurai kemacetan yang muncul pada tahun 2022 menjadi lancar, insya Allah pada tahun 2023 ini. Antara lain adalah pada operasi ketupat atau angkutan lebaran tahun 2023 ini sudah dikonsepkan bahwa
akan dipisah antara kendaraan roda 2 Iya. atau sepeda motor itu dengan kendaraan roda 4 untuk tempat penyeberangannya. Tempat penyeberangannya Ya, berbeda sudah- berarti ya Pak? Betul, berbeda. Sudah direncanakan di kita ini nanti, kalau tahun kemarin itu pelabuhannya hanya terkonsentrasi ke Pelabuhan Merak. Untuk tahun ini sudah dikonsepkan, sudah direncanakan akan mengoperasionalkan 4 pelabuhan. 4 pelabuhan. Betul, yang ada Iya. di wilayah hukum Polda Banten. Ya, pelabuhan utamanya tetap Merak untuk kendaraan roda 4, kendaraan roda 4 penumpang dan bus. Nanti khusus untuk sepeda motor Iya. atau roda 2 yang akan menyeberang ke Lampung disiapkan khusus pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Jadi khusus ya Pak ya? Betul. Untuk motor aja? Ya, untuk motor, termasuk kendaraan pengangkut barang, ya, atau truk. Truk? Ya, truk itu nanti dipisah, ada yang ke Ciwandan, ada yang ke pelabuhan PBJ Bojonegara, sehingga tidak terkonsentrasi pada satu jalur. Jalur, iya betul. Jadi dipecah konsentrasinya menjadi ke arah Merak, ke arah Bojonegara atau pelabuhan BBJ untuk kendaraan berat atau kendaraan truk, ke arah pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan, kendaraan sepeda motor dan kendaraan truk kecil. Truk kecil. Ya, nanti yang akan diangkut di sana. Jadi biar ini apa rata gitu ya Pak ya? Betul, jadi tidak terkonsentrasi semuanya ke Merak, dipecah dari PCI itu sepeda motor ke kiri. Ya, ke kiri nanti bisa melewati kota, Jalan Raya Anyer, ya, dari Landmark itu, dari Iya. Landmark depan Polres, belok kiri menuju Pelindo, atau bisa juga dia lewat JLS. JLS ya, Jalan Lingkar Selatan Cilegon menuju ke Pelindo. Untuk kendaraan truk ada juga yang lewat JLS, ada juga yang kendaraan berat langsung ke pelabuhan BBJ Bojonegara. Bojonegara. Makanya jalur-jalur yang disiapkan itu sudah kita lakukan survei, bahkan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan oleh kalau jalan nasional oleh BPJN, kalau jalan kabupaten oleh PUPR. Iya. Kita kemarin survei bareng dan kita juga menentukan jalan-jalan mana yang akan dilakukan jalur untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Gitu. Insya Allah dengan dipecahnya arus lalu lintas itu, ya mudah-mudahan nanti pada Lebaran tahun 2023 ini tidak seperti tahun 2022, bisa terurai. Iya betul. Bisa terurai. Tidak. Informasi terakhir yang kami terima pada rapat terakhir dengan Kementerian Perhubungan, untuk pelaksanaan penyeberangan yang sudah dipisah itu H-7 Lebaran. H-7. Ya, H-7 Lebaran itu R2 atau sepeda motor itu sudah langsung dialihkan ke Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Ini termasuk dilakukan sistem pembelian tiketnya melalui Free-J itu sudah tidak melayani ke Merak gitu. Oh gitu. Jadi Pak. masyarakat sudah secara online melalui Free-J itu tiketnya udah tertera di situ bahwa dia akan dilayani di Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Oh, Jadi begitu. tidak ada lagi ke Merak dari H-7 ya. Berarti itu udah di tiketnya udah tertera Betul. gitu ya Pak tempatnya. Di tiket itu udah tertera, termasuk truk-truk besar, truk-truk sedang, truk-truk kecil itu juga akan tertera. Yang ke Merak nanti H-7 sampai H-5 truk kecil masih bisa ke Merak dari keputusan yang terakhir. Iya. Tapi nanti H-5 ke atas sampai H-1 semuanya truk melalui Ciwandan dan Bojonegara. Begitu. Nah, untuk Pelabuhan Indah Kiat kita tetapkan sebagai pelabuhan emergensi. Kalau memang sudah membludak betul, nanti Pelabuhan Indah Kiat itu akan kita buka untuk mengangkut kendaraan roda 4. Ya kan dekat dengan Pelabuhan Merak itu, Iya, tinggal iya. dorong ke depan sedikit gitu. Iya. Sementara konsepnya itu, dan konsep-konsep ini sedang digodok dan terus dilakukan rapat-rapat secara maraton untuk menentukan cara bertindak yang bagus, yang terpadu, karena ini kan terpadu nih, nggak mungkin polisi saja yang melakukan cara bertindak, karena di sana ada disubnya, ada BPTD-nya yang menentukan kapal mana yang operasional, Iya. ada Pelindo yang punya pelabuhan, ada SDP yang punya pelabuhan, ada BBJ yang punya pelabuhan, semuanya nanti kita akan dapatkan secara eksternal final di Polda Banten ini minggu depan. Minggu depan. Betul. Ya, minggu depan rapat eksternal akan diputuskan cara bertindak yang akan dilaksanakan pada Operasi Ketupat 2023 ini. Seperti itu, Neng. Persiapannya benar-benar ini ya Pak ya.
Betul. Dari jauh-jauh bulan, bukan jauh-jauh hari lagi ya Pak. Betul, karena kita pedomannya adalah evaluasi, analisa dan evaluasi Lebaran pada tahun 2022 yang memang begitu membludak. Betul. Karena prediksinya nanti akan disampaikan oleh Pak Antis nih, Nah, ya berapa yang akan mudik. Nah ini sekarang nih masyarakat saya mau ini. nanya Ya, nih Pak. silakan. Kira-kira nih Pak, perkiraan berapa banyak nih pemudik yang akan datang maupun melintasi wilayah Provinsi Banten ini Pak? Karena kan pasti masyarakat lebih semangat lagi nih tahun ini nih Pak. Ya pasti, Mudiknya. karena memang udah 2 tahun ini nggak bisa Iya. mudik ya, sekarang baru mudik. Memang prediksi kita untuk mudik tahun ini peningkatannya sekitar 7-10% Dari tahun kemarin. tahun kemarin. Padahal tahun kemarin udah banyak ya Pak. Iya, Berarti makanya itu lebih aja. banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya. Terus kalau dari lantas nih Pak, kan ini Sobat Pendekar tadi kan juga banyak yang nanya nih Pak, bener kendaraan roda 2 nanti melalui pelabuhan Ciwandan. Nah itu nanti bagaimana sih Pak tata cara pemudik ini yang akan menggunakan sepeda motor untuk menyeberang ke pelabuhan Bakauheni ini Pak? Ya baik, saya akan sampaikan melalui hulunya dulu ya hulu. Kita Polda Banten itu kalau sepeda motor kan tentunya pasti melalui jalan arteri jalan nasional ya. Jalan nasional. Dimulai dari perbatasan wilayah hukum Polda Metro di wilayah Cikupa sana, mereka akan melalui wilayah hukum Polresta Tangerang. Ya, Polresta Tangerang nanti di wilayah perumahan Citra Raya sana, para pemudik akan diberikan fasilitas untuk istirahat, semacam rest area lah. Ya, setelah itu nanti secara berkelompok akan diberikan pengawalan. Jadi tidak sendiri-sendiri nanti. Misalnya ada 50 motor kita kawal. Oh begitu. Ya, menuju wilayah Polres tetangganya yaitu Kabupaten Serang. Ya, nanti dari Tangerang dikawal sampai nanti di Polres Serang, nanti berhenti lagi di wilayah kawasan modern. Ada posnya gitu ya Pak ya di situ? Betul, di sana ada pos pelayanan ya yang mau istirahat, termasuk yang mau belanja tiket disiapkan di sana, betul. Oh gitu. Yang mau belanja tiket Freji itu akan disiapkan di sana. Ya, nanti dari Polres Tangerang Kabupaten dia akan dilakukan pengawalan masuk ke wilayah Polres Serang Kota. Di wilayah Polres Serang Kota disiapkan nanti di alun-alun Kramat Watu sana juga namanya buffer zone lah ya. Stopper. Ya semacam rest area lah nih. Ya, rest area. Nanti di sana adalah fasilitas orang jual makanan, termasuk juga fasilitas untuk membeli tiket gitu. Ya, membeli tiket Freji-nya ya. Jadi orang yang dia kelupaan membeli secara online nanti bisa beli tiketnya di Kramat Watu. Disiapkan di Kramat Watu. Pos pelayanan ya Pak mungkin itu? Betul, pos pelayanan. Dari Kramat Watu mereka juga akan dikawal memasuki wilayah hukum Polres Cilegon. Nah, dari simpang PCI sana para pemudik ini akan melewati kota Cilegon. Dari kota Cilegon itu ada namanya patung Landmax itu belok kiri menuju ke pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan. Tentunya di sana di sepanjang jalur Polda Banten menyiapkan pos-pos pengamanan maupun pos-pos pelayanan, termasuk pos pengaturan lalu lintas. Pos pengaturan, berarti ada nambah lagi gitu Pak? Betul, jadi ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, dan pos pengaturan ditempatkan di tempat-tempat yang memang di sana ya sepi, memang jalannya mungkin rawan, pasti ada polisi. Ya, pasti ada polisi. Termasuk mobil-mobil patroli kita pada malam hari kita akan jejer sepanjang jalur yang akan dilewati oleh pemudik. Di standby kan ya Pak? Di standby kan. Supaya apa? Supaya pemudiknya tentunya nggak kesasar. Selain rambu-rambu yang disiapkan oleh rekan kita di sub, kami juga memasang rambu-rambu tambahan pada titik-titik lokasi-lokasi yang memang menunjukkan arah kemana para pemudik itu akan melakukan mudik atau melakukan penyeberangan, yaitu Pelindo 2 Ciwandan. Seperti itu. Berarti nanti ditambahkan rambu-rambunya. Betul. Selain itu, dalam rangka menyiapkan keterampilan personil, Direktorat Lalu Lintas itu jauh-jauh hari sudah melakukan pelatihan
kita punya namanya tim pengurai macet. Ada timnya Pak? Ya ada Satgas Pengurai Macet atau yang kita singkat RAICET. RAICET. Pengurai macet. Pengurai macet. Pengurai macet. Itu terdiri dari anggota-anggota pilihan, terlatih, gabungan antara anggota Direktorat Lalu Lintas dengan Direktorat Samapta. Jumlahnya semuanya itu 65 personel. Oh banyak ya Pak? Betul. Jadi dibagi menjadi 3 unit. 3 unit yang dipimpin masing-masing unit seorang perwira dan dipimpin Kasatgas Recetnya itu seorang perwira menengah. Nah, untuk memberikan pelayanan, dia akan hadir pada lokasi-lokasi yang memang kredit. Dia akan urai sampai lancar. Seperti itu nih. Semoga aja nanti lancar ya Pak ya. Nggak Amin, usah amin, perlu insya Allah. ini. Insya Allah. Lalu Pak, dari Disub, nanti jalur mana aja sih Pak yang bisa dilalui untuk menuju ke pelabuhan tersebut dan apakah fasilitas jalan ya yang akan dilalui sepeda motor ini sudah mungkin ada yang rusak sudah diperbaiki atau baru proses atau bagaimana Pak? Ya baik, seperti yang disampaikan sama Pak Kamarul, jalan yang bisa dilewati ini ada 2 jalur alternatif ya. Yang pertama bisa ke PCI, CLS, kemudian jalur yang kedua bisa lewat kota yang ke Ciwandan. Oh iya. Adapun kondisi jalan yang lebih bagus memang ke Ciwandan karena jalan PCI sebenarnya masih dalam perbaikan. Mudah-mudahan sih di H+7 itu udah selesai. Kemudian juga kita kemarin survei dengan Korlantas ya terkait masalah black spot yang di Keramat karena memang di situ kondisi jalannya berlubang. Tapi kemarin dari BPJT itu rencana akan perbaikan jalan dan diusahakan sebelum H-7 itu udah selesai. Mudah-mudahan sih terlaksana. Jadi tingkat kecelakaan bisa menurun. Karena memang kalau memang kondisi seperti itu memang dikhawatirkan terjadi kecelakaan karena akan tidak menutup kemungkinan yang mudik ini datangnya bisa malam hari setelah mereka selesai kerja terakhir kan. Itu. Terus apakah rambu-rambu juga sudah mulai terpasang, maksudnya yang kan nggak semua pemudik nanti kan tahu gitu Pak arahnya ke Pelabuhan Ciwandan kemana gitu kan? Kalau itu kita siapkan rambu portable, kita udah siapkan. Karena untuk jalur-jalur nanti kita koordinasi juga dengan kepolisian. Berarti nanti fix ya Pak ya, kalau penyeberang ini yang menggunakan motor tidak dilayani di Pelabuhan Merak, namun akan dilayani di Pelabuhan Ciwandan Pak. Betul, mulai H-7 ya. Mulai H-7. Kalau pemudik yang pakai motor dia H-8, H-9 masih dilayani di Merak. Oh masih dilayani di Merak. Makanya kalau mau pulang H-8, H-10 aja supaya bisa Merak. Untuk pengurai ya. Iya, untuk penguraian. Lalu bagaimana sih Pak proses pembelian tiket bagi pemudik ya Pak? Ya, dari informasi SDP tiket itu dilayani secara online ya, semuanya melalui aplikasi Friji itu kan, ya semuanya. Namun demikian bagi masyarakat yang mungkin gaptek atau segala macam atau dia aral ya, ada hal-hal dilayani di pos-pos nanti kalau kendaraan roda 4 bisa dilayani di rest area. Ada dari ini tiket Friji itu bisa dilayani di rest area. Yeah. Terus kalau sepeda motor nanti akan dilayani di alun-alun Keramat Watu itu. Oh iya. Jadi yang nggak bisa beli melalui online di sepanjang jalan di ini juga jual, di Indomaret, Alfamart itu jualan. Ada fasilitas pembelian itu. Udah lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah. Sepanjang jalur jalan nasional ini kan Indomaret, Alfamart banyak, bisa beli di sana. Bisa beli di situ. Beli di sana. Satu lagi Neng, mungkin saya akan jelaskan cara bertindak kita yang sudah disepakati bagaimana memperlancar kegiatan di Merak maupun di Pelindo ya. Iya. Saya bahas di Merak dulu. Ada 3 situasi yang mengikutinya nanti adalah cara bertindak. Ya.
Kalau dibagi menjadi yang pertama situasi hijau. Situasi hijau itu adalah adalah suatu situasi di mana kondisi Pelabuhan Merak itu normal. Ya, 7 dermaga yang disiapkan di Pelabuhan Merak itu masih bisa mampu melayani pemudik secara keseluruhan. Di masing-masing dermaga, dari dermaga 1 sampai 7 itu kan ada namanya parkir siap muat. Parkir siap muat. Ya, rest areanya siap muat. Jadi kendaraan-kendaraan masih bisa terparkir, masih bisa dilayani pada 7 dermaga. Kondisi antrean belum keluar dari Pelabuhan Merak. Jadi Pelabuhan Merak masih nampung. Itu situasi hijau. Masih hijau ya. Nah, situasi hijau itu nanti akan dikendalikan oleh Kaposko Pelabuhan Merak, ya, yang dijabat oleh mungkin Kapolsek KP3 Merak sana. Kita meningkat pada situasi kuning. Situasi kuning adalah suatu situasi di mana Pelabuhan Merak itu sudah mulai tidak menampung dengan batas antrean di depan terminal terpadu Merak. Nah, itu kita sebut, kita sampaikan situasi kuning. Pada saat situasi kuning itu, kendaraan yang melalui tol itu kita akan lakukan penyekatan di pos lantas flyover atas sana, di sekat, ya, nanti akan kita jalankan sesuai permintaan dari pelabuhan. Misalnya 300 lepas. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kegiatan lalu lintas masyarakat lokal. Iya, betul. Yang nggak mudik ya Pak ya? Betul, yang nggak mudik itu tidak terganggu. Mereka tetap bisa melakukan aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat seperti biasa. Iya, itu situasi kuning. Secara bertahap, pada situasi kuning nanti kita akan komunikasi dengan ASDP, dengan Disub. Bagaimana Pelabuhan Merak itu mempercepat pelayanan. Ya, kapalnya mungkin yang tadinya kecil akan diganti yang besar-besar. Itu udah kemarin disampaikan oleh Kepala BPTD. Yang mengatur tentang bagaimana perizinan aktivitas lalu lintas kapal yang akan menyeberang di Pelabuhan Merak. Ya, itu pada situasi kuning. Jadi percepatan penarikan, percepatan bagaimana masyarakat di Pelabuhan Merak itu segera kita kirim ke Lampung. Biar nggak lama-lama bersandar ya Pak kapalnya Pak. Nanti apabila situasi meningkat menjadi situasi merah adalah suatu situasi di mana antrean yang disekat di flyover itu sudah nyampe di tol. Udah nyampe pintu tol, itu situasi merah. Nanti kendalinya akan diambil alih oleh Direktur Lalu Lintas Polda Banten karena ini menyangkut wilayah hukum. Ya, wilayah hukumnya nanti udah menyangkut wilayah hukum Kota Serang, termasuk PJR yang ada di tol. Ya, itu juga sama. Nanti akan personel akan ditambah di jalur dan sebagainya, termasuk percepatan penarikan. Ya, percepatan penarikan. Itu pada situasi merah di Pelabuhan Merak. Nah, ini sekarang kita sampaikan situasi merah di Pelabuhan Pelindo, kan gitu kan. Pelindo kan nanti juga akan terjadi peningkatan aktivitas penyeberang, terutama roda 2 yang akan menyeberang. Nah, situasi hijau sama. Karena kalau di Pelabuhan Pelindo hanya 3 dermaga yang akan dioperasionalkan untuk pemudik. Oh, tiga dermaga. Betul, di Pelabuhan Pelindo 3 dermaga. Kalau 3 dermaga itu masih nampung, itu situasi hijau. Masih hijau. Ya. Di sana ada buffer zone atau tempat parkir lah. Tempat parkir untuk motor disiapkan di sana. Apabila tempat parkir sudah penuh, terus roda 2 ini sudah ada batas di gerbang tolnya Pelindo itu, gerbang masuknya itu udah situasi kuning. Situasi kuning. Nanti situasi merah apabila para pemudik ini sudah ngantre di jalanan nih. Nah, nanti kita akan lakukan penampungan di jalan JLS itu, pertigaan JLS itu, kita akan tampung sana. Dan itu juga sama CB-nya seperti yang di Merak, kita akan lakukan percepatan penarikan. Dan khusus truk nanti kita langsung kirim BBJ, tidak masuk lagi ke Pelindo. Pelindo nanti khusus akan melayani sepeda motor. Itu salah satu cara bertindak kami dalam rangka nanti mempercepat pelayanan masyarakat yang akan melintas atau menyeberang ke Bakahuni atau ke Sumatera. Terus H-7 sampai H-5 itu Neng Sabrina, semua kapal 3 dermaga itu semuanya ke Bakahuni. Nanti akan ada perbantuan kapal, jadi dari H-5 sampai H-1 itu ke Pelabuhan Panjang. Jadi untuk mempercepat nanti bongkar muatnya itu. Jadi percepat nanti akan ada bantuan kapal dari di luar kapalnya yang biasa
operasional di SDP. Ada kapalnya nanti dari Pelni yang akan membantu, termasuk kapalnya dari PLP ya. Ya PLP. Ada 3-4 kapal nanti yang akan membantu Modi. Memang sandarnya nggak di. 2 kapal. Ya sandarnya nggak di bakau, dia dipanjang gitu. Ya apabila terjadi nanti fix D-nya atau arus puncak Mode akan ditambah pelayanan kapalnya di Pelindo gitu. Kalau membludak banget gitu ya Pak ya. Betul. Tapi kayaknya bagaimana nih? Mudah-mudahan sih aman. Mudah-mudahan aman ya Pak. Ya kita kan prediksinya dari prediksi yang kita lakukan cara-cara bertindak supaya bagaimana arus lalu lintas itu terurai. Jadi CB1, 2, 3-nya sudah disiapkan secara maraton dengan adanya rapat koordinasi yang terus dilakukan sampai sekarang. Lalu Pak, bagaimana Pak Atis nih Pak? Bagaimana sih pengenaan tarif bagi kendaraan umum atau bus baik angkutan kota dalam provinsi maupun angkutan kota antar provinsi, dan boleh tidak bus menaikkan tarif di luar yang sudah ditentukan Pak? Oke. Ini kita bicara yang bis ekonomi ya. Karena yang diatur kan bis ekonomi. Jadi memang ada aturan. Ini bisa naik tapi dengan aturan ambang batas atas, kemudian ada ambang batas bawah. Jadi kalau menaikkan ya di aturan situ. Udah ada aturannya. Jadi kalau memang masyarakat menemukan bisa dipungut tarif di atas itu, bisa lapor. Tapi dengan catatan yang bis ekonomi ya, karena yang diatur itu kan bis ekonomi. Jadi kenaikannya itu sekitar 20%. Dari harga biasanya. Dari harga biasa. Terus nanti apakah akan dilakukan pemeriksaan pada supir-supir Pak untuk memastikan supirnya itu tidak menggunakan alkohol, obat-obatan mungkin Pak? Ya. Rencana ramcek dilakukan itu di terminal. Nah kebetulan di subprovinsi kan tidak punya terminal. Jadi ini tapi bukan berarti kita diam ya betul. Jadi kita tetap koordinasi dengan kementerian itu untuk melakukan ramcek yang di terminal tipe A, kemudian melakukan ramcek di terminal tipe C dengan kabupaten kota. Kemarin kita sudah koordinasi untuk pelaksanaan ramcek dan mereka memang akan melakukan ramcek karena memang harus kan untuk menjaga keselamatan penumpang. Iya, untuk meminimalisir kecelakaan juga ya Pak ya. Betul, harus dilakukan ramcek. Terus kalau tahun ini Pak ada fasilitas mudik gratis nggak sih Pak yang diselenggarakan oleh Provinsi Banten Pak? Ada. Ada. Jadi itu juga untuk mengurangi mengurai kemacetan juga ya Komandan. Kemudian juga untuk membantu masyarakat Banten yang akan mudik. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan mudik gratis. Sebanyak 20 kabupaten kota tempat tujuan. Berarti sudah ditentukan ya Pak tujuannya? Sudah. Kemarin tanggal udah dibuka dan lebih lah. Cuman 1 hari, 1 malam doang malah. Habis ya? Habis. Langsung habis Pak? Jadi sudah langsung habis Pak. Malam dibuka, pagi-pagi udah habis. Online ya Pak? Online. Online daftarnya berarti. Online. Kemarin terakhir yang masih ada kuota itu tujuan Garut. Tujuan Garut. Ya, tapi tujuan-tujuan yang lain yang 19 tempat tujuan itu sudah penuh. Kalau Garut sampai sekarang masih ada yang ready nggak Pak? Masih ada. Oh masih ada nih. Barangkali mau mudik. Ini Garut sobat masih pendekar ada. nih, yang asli orang Garut mau mudik bisa daftar ke mana Pak? Ada di online. Online. Oh online. Oh ya, bisa nih mumpung masih ada kuotanya gratis. Itu naik bis ya Pak ya berarti? Bis. Terus dari lantas Pak mungkin nanti pelayanan yang akan disiagakan ada apa lagi Pak yang ditambahkan? Oke, kita bicara dari ujung dulu ya. Kami Polda Banten ya terutama Direktorat Lalu Lintas itu menyiapkan pos pengamanan maupun pos pelayanan. Kita mulai dari tol, nanti akan kita mengadakan pos pelayanan di kilometer 43 rest area. Rest area pertama wilayah kita itu
kilometer 43. 43. Yang nanti juga akan digunakan sebagai delay system. Nanti saya jelaskan apa sih delay system gitu ya. Ada hubungannya dengan tadi situasi. Terus yang kedua, pos pelayanan di kilometer 45 sebelahnya. Ya, jalur Bandungnya arah Jakarta. Oh iya. Ya, yang arah Jakarta, Yang rest arah area Jakarta, Jakarta itu iya. ada pos pelayanan. di situ. Lanjut maju lagi kilometer 68 ya arah Merak, dan sebelahnya 68 arah Jakarta. Arah Jakarta. Itu ada pos pelayanan. Juga disiapkan pos pelayanan tentunya di Pelindo, ya di Merak. Di Merak bahkan ada pos pelayanan terpadu kami, ya. Nah, yang isinya dari semua stakeholder tuh, ada di subnya, ada SDP-nya, sehingga dalam menentukan nanti diskresi kita sudah keputusan bersama, karena diskresi misalnya kapal segala macam kan nggak bisa diputuskan oleh polisi itu, ya harus ada stakeholder yang memutuskan di sana. Jadi terpadu, ada pos pelayanan terpadu yang diletakkan di dermaga 6 sana, di dermaga eksekutif dermaga 6. Jadi situ ada polisinya, ada disubnya, ada BPTD-nya, ada SDP-nya. Bahkan ada pemilik kapal dari Gapasdap juga yang menempati pos itu di sana. Ya. Selain pos pengamanan dan pos pelayanan, ada juga pos gatur. Pos gatur itu adalah pos di mana tempat biasanya terjadi kredit, ya, anggota tergelar di sana. Tergelar di sana. Jadi baik di Merak maupun yang akan menuju Pelabuhan Pelindo, bahkan yang akan menuju BBJ juga. Disiapkan pos-pos. Ada pos-pos Ya, pos banyak. pengamanan dan pelayanan yang akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan mudik, sehingga mempermudah apabila dibutuhkan kehadiran kita. Kehadiran kami polisi di sana itu. Yang selanjutnya kita juga menempatkan tadi ada 3 titik pos pengurai macet itu. Yang pertama di Gerem, nanti pos pengurai macet standby di sana. Nah, dia selama situasi hijau dan kuning diam dia, tapi setelah merah dia akan secara otomatis dia akan menempati pos-pos gatur nanti yang kredit. Nah, di Gerem. Terus satu lagi di pintu masuk dermaga 6 eksekutif untuk pengurai macet ada di sana. Yang satu unit lagi kita tempatkan di Pelindo. Di Pelindo. Ya, untuk mengurusi motor-motor. Gitu, ya. Itu pos-pos atau tempat-tempat pelayanan yang akan kita nanti gelar selama operasi ketupat. Satu lagi, karena H+ itu nanti kita akan melayani para wisatawan. Kami juga membentuk pos-pos, mendirikan pos-pos pelayanan pos gatur di sepanjang jalur wisata Anyar Carita. Oh, berarti ada posnya juga ya Pak ya? Ada, karena plus itu kan nih masyarakat Banten lokal maupun masyarakat luar Banten yang akan melakukan wisata ke wilayah kita juga layani, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Iya. Terus Pak, mungkin ada nggak sih saran untuk pemudik nih Pak? Tips mungkin bisa dibagikan nanti gantian Pak. Dari saya? Iya, apa? dari Apa dua-duanya dulu? boleh. Disuk dulu. Ya, disuk dulu. Baik, singkat saja tip dari saya. Pertama, persiapan kendaraan, cek kondisi kendaraan, kemudian di jalan tertib lalu lintas, utamakan keselamatan. Gitu. Oke, singkat pada jelas ya Pak. Lalu dari Pak Kamal. Kalau saya ada 3. Oh, ada 3. Yang pertama, sebelum berangkat dari rumah tuh, pastikan rumahnya aman. Artinya gas kompornya tuh lepas dulu, toh. Kunci semua pintu-pintu, jendela semuanya terkunci dengan baik. Ada kalau perlu lakukan alat-alat pengaman ekstra sebelum meninggalkan rumah atau sebelum rumah itu dikosongin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat dia akan melaksanakan mudik, ya tadi sampaikan cek kendaraannya, cek kesehatan fisik supirnya juga. Nah, betul Jangan itu, Pak. sampai dia nanti nggak sehat tapi dipaksakan nyupir gitu. Ya, siapkan juga surat-surat pribadi maupun surat-surat kendaraannya, kan gitu kan. Jangan lupa bawa bekal yang cukup. Bekal. Iya, jangan nanti nggak bawa bekal, ya baik. Apa tuh Pak? Ya bekal duit, bekal makan gitu. Jangan sampai nanti di perjalanan keleleran, Nah, betul, ya kan. ya. Terutama makanan matang, ya antisipasi macet toh. Siap saja. Ya, makanan matang siapin di kendaraan motor atau mobil, ya.
termasuk isi bensinnya full. Ya, jangan nanti ngisinya ngecer-ngecer, ya kan, karena supaya lancar dalam perjalanan. Ya kalau misalnya dari arah Jakarta dari Tangerang fullin aja, nanti mungkin ngisi lagi di Lampung kan gitu kan, sehingga dalam saat ngantre itu tidak khawatir bensinnya habis. Ya itu saat perjalanan. Selanjutnya rencanakan rute yang akan dilalui, harus direncanakan tuh, jangan sampai nanti merencanakan rute ke kanan dia ke kiri. Ya, dia taunya rutenya sekian kilo dia nggak siap. Ya, rute perjalanannya disiapkan. Ya, rute perjalanan disiapkan. Termasuk siapkan nomor-nomor telepon penting. Jangan lupa tuh. Harus di-save ya Pak ya? Ya, nomor telepon penting keluarganya yang bisa dihubungi. Nomor telepon polisi terdekat. Nah, yang akan dilintasi. Yang akan dilintasi. Termasuk mungkin nomor telepon ASDP segala macam disiapkan. Sehingga perjalanannya lancar ke kampung. Itu 3 hal yang saya sampaikan ya, tips mudik aman. Nah begitu Sobat Mendekar, bisa disimak tips dari Pak Antis dan Pak Kamarul tadi. Jangan lupa persiapkan secara matang pokoknya ya sebelum mudik. Oke, terima kasih Pak telah menyempatkan hadir di studio podcast Pendekar Banten. Semoga nanti dalam pengamanan mudik Lebaran 2023 lancar ya Pak ya. Amin. Ya rabbal alamin. Oke Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang lagi nih, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.